Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemajakan atas orang asing atau ekspatriat yang beranggotakan saya Sarah Nur Eka Putri 2019 SA 135. Saya Hidayah Lukmana NIM 2019 SA 164. A. Orang asing dengan status subjek pajak luar negeri. Orang asing atau ekspatriat akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri jika tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pasal 26 UU PPH. PPH Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari sebuah badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran baik berupa gaji, bunga, dan royalti kepada wajib pajak luar negeri, yang menentukan bahwa seseorang individu atau sebuah perusahaan harus dikenakan PPH Pasal 26 adalah 1. Individu tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang kedua, ada individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 123 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia serta memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pemotongan PPH Pasal 26. Yang pertama adalah bunga, termasuk premium, diskoto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang kedua ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat ada hadiah dan penghargaan. Yang kelima ada premium, pembayaran berkala lainnya. Yang keenam ada premisep dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang ketujuh ada keuntungan karena pembebasan utang. B. Orang asing dengan status subjek pajak dalam negeri. Orang asing atau ekspatriat akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau suatu tahun pajak, berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rp1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang kedua ada Rp15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Yang ketiga ada Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semedad dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang terakhir Rp15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kepemilikan nomor wajib pajak atau NPWP. Wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kewajiban untuk memiliki NPWP ini berlaku sama untuk orang asing atau ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Perlakuan perpajakan untuk orang asing ekspatriat yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri akan diperlakukan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Penghasilan yang menjadi objek pajak tunduk
pada ketentuan pasal UU PPH, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan sebagainya. Penghasilan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang ketiga, ada penghasilan dari usaha dan kegiatan yang terdiri dari usaha dagang, jasa, industri, serta lainnya seperti peternakan, perikanan, dan sebagainya. Yang keempat, ada penghasilan dari modal yang berupa gaji gerak ataupun tidak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Yang kelima, ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau karyawan. Apabila seseorang ekspatriat bekerja sebagai karyawan di Indonesia dengan status subjek pajak dalam negeri, maka atas pembayaran berupa gaji, tunjangan, honorarium dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan berdasarkan ketentuan pasal 21 UU PPH. Sesuai dengan per 31/PJ/2009 per 57/PJ/2009, penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga adalah penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pasangan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah dorongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, ada imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, ada imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Saya akan melanjutkan dari Mbak Sarah. Selanjutnya, KEP strip 173/PJ/2002 melalui KEP strip 173/PJ/2002, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan standar gaji karyawan asing. Yang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran penghasilan bruto 1 bulan sehubung dengan pekerjaan berupa gaji dan imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Pedoman standar gaji karyawan asing ini digunakan dalam hal yang pertama, terhadap petunjuk bahwa pembukuan wajib pajak tidak benar sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang. Yang kedua, diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran gaji karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan pajak. Yang ketiga, penghasilan pasal 21 atau pasal
26 yang terutang, pemeriksaan tidak mendapatkan data yang digunakan untuk menentukan jumlah gaji karyawan asing dalam rangka menetapkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing tersebut harus memperhatikan yang pertama, kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan. Yang kedua, jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh penghasilan atau pemberi kerja. Yang ketiga, kedudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. 2. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perhitungan penghasilan bisa melalui dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan norma penghasilan neto atau dihitung dari pembukuan. Norma penghasilan neto adalah suatu persentase tertentu yang sudah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto dari wajib pajak. Besarnya presentasi norma yang telah ditentukan dalam KEP-536/PJ/2000. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut. A. Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai 4.800 juta. B. Pemberitahuan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. C. Menyelenggarakan pencatatan. Yang ketiga, penghasilan lainnya. Beberapa jenis penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan UU PPh dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga atau dilakukan pelunasan oleh wajib pajak sendiri, baik yang bersifat final maupun tidak final. PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Yang pertama, dividen dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga. Yang ketiga, penghasilan berupa hadiah undian dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah. Yang keempat, penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek dengan tarif 0,1% dikali nilai transaksi dan tambahan 0,5% untuk saham pendiri. Yang kelima, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan tarif 5% dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual dan nilai jual objek pajak menurut data PBB dalam hal yang melakukan penjualan perusahaan real estate. Jika tanah dan bangunan merupakan rumah sederhana, maka dikenakan tarif 1%. Yang keenam, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. PPh pasal 22. Yang pertama, pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian. Yang kedua, pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari perdagangan pengumpul sebesar 0,5% harga pembeli atau tidak termasuk PPN. PPh pasal 23. Yang pertama, bunga tarif 15% kali jumlah bruto. Yang kedua, royalti tarif 15% kali jumlah bruto. Yang ketiga, hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang keempat, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 15% kali jumlah bruto. Yang kelima, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 tarif 15% kali jumlah bruto. Yang keempat, perhitungan PPh kurang atau lebih dibayar. Pada akhir tahun, pajak ekspatriat dengan status sebagai wajib pajak dalam negeri harus menghitung PPh
kurang bayar atau PPh pasal 29 atau lebih bayar dan menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. PPh kurang bayar, PPh pasal 29 atau lebih bayar dihitung dengan mengurangkan penghasilan kena pajak dengan kredit pajak baik yang dipotong pihak lain maupun dibayar sendiri, PPh pasal 25. 5. Penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberian kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pasal 18 ayat 3D UU PPh mengatur bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali. Sebagai peraturan pelaksanaan diterbitkan Permenku nomor 139/PMK-03/2010. Yang pada intinya, besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan kegiatan atau jasa dan pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri dapat ditentukan kembali. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dimaksud dalam pembebanan biaya atau pembayaran pengeluaran lain kepada perusahaan di luar negeri tersebut. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksudkan pada poin 1, sebuah pegawai dan perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan pemberi kerja. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran lainnya yang dibebankan atau dibayarkan oleh pemberi kerja kepada perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa antara lain berupa biaya atau pengeluaran sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Yang keempat, besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa tersebut ditentukan kembali dengan memperhatikan tingkat penghasilan yang wajar yang sebenarnya diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Yang kelima, penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 4 adalah penjumlahan dari penghasilan wajib pajak yang diterima di Indonesia dan penghasilan yang diterima di luar negeri. Yang keenam, besarnya selisih penghasilan telah ditentukan kembali sebagai dimaksud pada poin 4 tidak boleh melebihi jumlah biaya atau pengeluaran lain yang dibebankan atau dibayarkan oleh pemberi kerja kepada perusahaan di luar negeri yang terdapat hubungan istimewa. Yang ketujuh, atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sudah ditentukan kembali sebagaimana dimaksud pada poin 6 menjadi dasar perhitungan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.